Bab 671 Hadiah Terbaru. Saat pintu garasi terbuka, siaran langsung menjadi senyap. Rentetan komentar yang tadi bagaikan air mancur, kini tampak mereda. Mata semua orang tertuju pada mobil sport hitam itu. Banyak penonton yang merupakan penggemar mobil, jadi mereka mengenali mobil itu pada pandangan pertama. Tanpa diragukan lagi, ini adalah edisi terbatas di dunia, La Voiture Noire, senilai 126 juta. Keheningan di ruang siaran langsung berlangsung sekitar 1 menit. Lalu, obrolan itu meledak seperti senjata nuklir. Kecepatan komentarnya begitu cepat sehingga mustahil untuk melihat apa yang mereka katakan. Itu benar-benar La Voiture Noire, kereta dewa senilai 126 juta. Kakak Mas keren banget. Dia bahkan bisa dapat mobil kayak gitu. Haha, troll, apa kalian tidak malu? Ini akibatnya meremehkan saudara topeng. Saya terkesan. Saya tidak mampu menyinggung orang sebesar ini. Gelombang langganan. Saudara topeng, jangan hanya berdiri di sini. Tunjukkan kami dari dekat. Lin Yi hendak berbicara ketika Zhang Xiaoyu menghentikannya dan berkata ke kamera. Popularitas siaran langsungnya sudah melampaui 750.000. Semuanya, bekerja keras dan bantu bagikan. Ketika mencapai 1 juta, kita akan mengikuti Brother Mas dan melihat langsung pesona mobil keren senilai 126 juta ini. Harus dikatakan bahwa Zhang Xiaoyu cukup profesional dalam hal streaming langsung. Jika itu Lin Yi, dia akan segera mendekatkan mereka. Setelah melihat mobil, siaran langsung akan berakhir. Popularitasnya tidak akan mampu naik ke tingkat berikutnya. Inilah perbedaan pengalaman. Pada saat yang sama, hadiah dan komentar membanjiri siaran langsung. Ditambah dengan masuknya penonton yang terus-menerus, popularitasnya melonjak dan segera melampaui 800.000 poin. Selama kurun waktu ini, Zhang Xiaoyu juga tidak berdiam diri. Dia mengajak para penonton dalam siaran langsung saat dia berjalan-jalan di paviliun Jiushu. Apa sebenarnya yang dilakukan saudara topeng? Dia benar-benar kenal teman yang kaya raya. Aku benar-benar terkesan. Bukankah saudara topeng sendiri yang mengatakannya? Paviliun Jiushu dan La Voiture Noire keduanya miliknya. Kenapa kau tidak percaya? Tanya Zhang Xiaoyu. Pikirkan baik-baik. Seseorang yang bisa membeli unit di paviliun Jiushu dan La Voiture Noire pasti setidaknya pewaris generasi kedua yang kaya seperti Qin Han. Dengan kemampuan seperti itu, apakah dia masih mau repot-repot melakukan siaran langsung? Benar. Bahkan jika ada siaran langsung yang dilakukan oleh pewaris generasi kedua yang kaya, dia pasti akan dikelilingi orang. Kenapa dia memintamu untuk siaran langsung dengannya? Sial, kata-katamu terlalu menyakitkan. Setelah tertawa dan memarahi, Zhang Xiaoyu merasa apa yang dikatakan netizen dalam siaran langsung itu masuk akal. Memang banyak pewaris generasi kedua yang kaya di Huaxia yang gemar menonton siaran langsung. Jika mereka melihat gadis cantik, mereka akan memberinya sejumlah uang dan mengajaknya bermain. Akan tetapi, dia belum pernah melihat seseorang melakukan siaran langsung sendirian. Jadi, apa yang dikatakan netizen itu mungkin saja terjadi. Ini mungkin rumah temannya, jadi dia bebas keluar masuk. Kalian tidak perlu khawatir apakah rumah dan mobil ini milik saudara topeng. Bisa masuk ke paviliun Jiushu dan mengajak kalian melihat La Voiture Noire edisi terbatas saja sudah sangat mengesankan. Benar sekali. Brother Mas masih sangat keren. Aku sudah mengikutinya. Nanti, aku ingin menonton semua siaran langsung Brother Mas. Nanti aku buat grup penggemar. Kalau kalian tertarik, kalian bisa follow. Kalau ada yang mau nonton siaran langsungnya, kalian bisa diskusikan di grup. Dengan kemampuan Brother Mas, dia pasti akan menunjukkan hal-hal yang lebih menarik dan seru. Tidak masalah, saya pasti akan bergabung sesegera mungkin. Saat Zhang Xiaoyu tengah mengobrol dengan para netizen, pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi. Misi selesai, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Penyelesaian profesi, 30%, kartu keberuntungan, batas waktu, 20 menit. Kartu keberuntungan lainnya. Lin Yi sangat menyukai hadiah kartu keberuntungan, dan hadiah ini berlangsung selama 20 menit. Termasuk yang sebelumnya, sekarang totalnya tinggal 2. Total 30 menit lumayan. Setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Sama seperti saat operasi di Yang Guangxia. Saudara topeng. Zhang Xiaoyu menghampiri. Popularitas siaran langsungmu sudah melampaui 1 juta. Kamu bisa memulai tahap siaran langsung selanjutnya. Ayo pergi. Lin Yi membawa Zhang Xiaoyu ke garasi. Melihat La Voiture Noire dari jarak yang begitu dekat, orang-orang di depan layar mulai meneteskan air liur. Bibir depan ini, garis-garis ini, aku menyukainya. Saya merasa satu ban dari mobil ini cukup untuk membeli rumah di lingkungan saya. Ini benar-benar tidak manusiawi.
Aku sangat kesal. Kakak bertopeng, bisakah kamu keluar untuk mencobanya? Lin Yi mengangkat bahu. Aku belum mendaftarkannya, jadi aku belum bisa mengendarainya. Aku akan mengendarainya beberapa hari lagi. Dengan status Lin Yi di Zonghai, bahkan jika dia tidak memiliki plat nomor, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengendarai mobil ini keluar. Namun, ini adalah mobil baru, jadi lebih baik bagi Jikingyan untuk menjadi orang pertama yang duduk di dalamnya. Tak seorang pun terlalu memikirkan kata-kata Lin Yi. Sudah sangat jarang melihat mobil super seperti itu. Melihatnya di tes adalah sesuatu yang bisa dinikmati begitu saja, tapi tidak diminta. Tidak bisa dipaksakan. Setelah siaran langsung berakhir, Zhang Xiaoyu menyingkirkan peralatan siaran langsung dan berkata sambil tersenyum. Bos, siaran langsung hari ini sukses besar. Kamu masih pemula, tapi kamu bisa mendapatkan 1.000.000 poin popularitas di siaran langsung pertamamu. Ini sangat jarang. Nanti, kalau kamu siaran langsung sendiri, kamu tidak akan kekurangan penonton. Terima kasih atas bantuanmu. Kenapa kau membesar-besarkan masalahku? Zhang Xiaoyu berkata, kau memberi kutip 500 roket super. Sudah sepantasnya aku membantumu. Jangan khawatir tentang roket super itu. Zhang Xiaoyu melihat sekeliling. Bos, sudah malam. Ayo kita pergi juga. Tidak baik bagi kita untuk tinggal di daerah mewah seperti ini. Ini rumahku. Apa salahnya? Hah. Ekspresi Zhang Xiaoyu berlebihan. Apakah ini benar-benar rumahmu? Kalau tidak, kenapa penjaga pintu mengizinkanku masuk? Jika memang begitu, apakah La Voiture Noire itu benar-benar milikmu? Itu cuma mobil yang harganya sedikit lebih dari 100 juta. Kamu nggak perlu sok kaget, kan? Zhang Xiaoyu hampir muntah darah. Bos, tolong beri kami orang-orang miskin sedikit kelonggaran. Kalau saya punya 100 juta yuan, saya tidak akan melakukan siaran langsung lagi. Lihatlah bagaimana perilakumu. Tapi aku penasaran banget. Kamu tampan dan kaya. Kenapa kamu datang ke siaran langsung? Meskipun Zhang Xiaoyu memiliki pertanyaan yang sama sebelumnya, dia tidak tahu bahwa Lin Yi begitu kaya. Dia memang sekaya ini, tapi dia masih mau siaran langsung. Lagi pula, dia melakukannya dengan serius. Ini aneh sekali. Apakah itu aneh? Tentu saja aneh. Perilakunya benar-benar membingungkan. Saya belum pernah melihat pewaris generasi kedua yang kaya raya melakukan siaran langsung. Alasan mereka tidak bermain seperti ini adalah karena mereka belum mencapai level saya, kata Lin Yi. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak sekaya saya. Bab 672 Aku akan membiarkanmu bersenang-senang hari ini. Sekarang setelah kamu menjelaskannya, aku mengerti. Yang lain tidak melakukan siaran langsung karena mereka tidak cukup kaya. Itulah yang saya maksud. Zhang Xiaoyu terkekeh. Kak Lin, aku tidak akan mengganggumu karena rumahmu di sini. Aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, kita bisa saling menghubungi di WeChat. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, kata Zhang Xiaoyu, aku meninggalkan sahabatku hari ini. Aku akan pergi makan bersamanya nanti untuk menghiburnya yang patah hati. Baiklah kalau begitu. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi kembali ke villa nomor 1. Dia melihat jam dan menyadari sudah hampir pukul 4. Selain itu, ada pesan yang belum dibaca dari Liang Ruoxu. Membuka WeChat, Lin Yi memulai panggilan video dengan Liang Ruoxu. Setelah beberapa kali dering, Liang Ruoxu mengangkatnya. Ada apa, si cantik Liang? Saat itu sedang jam kerja, jadi Liang Ruoxu mengenakan seragam abu-abu. Rambutnya diikat, dan riasannya agak kuno. Dia tampak sangat dewasa. Kamu di rumah? Liang Ruoxu bertanya setelah melihat latar belakang Lin Yi. Ya. Ada apa dengan restoranmu, apa sudah tutup? Ya, aku berhenti. Liang Ruoxu terdiam beberapa detik. Lin Yi mungkin punya alasan untuk melakukan ini. Setelah apa yang terjadi, dia mungkin tidak berminat untuk meneruskannya. Lalu apa kesibukanmu sekarang? Apa kamu akan kembali bekerja di Lingyun Group? Apa yang kau bicarakan? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan pernah kembali ke perusahaan ini seumur hidupku? Liang Ruoxu tersenyum. Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Streaming langsung. Siaran langsung, tanya Liang Ruoxu. Kamu nggak ada kegiatan lain? Longxin lagi banyak banget, tapi kamu malah semangat banget buat siaran langsung. Aku kagum banget sama kamu. Kamu bisa fokus ke hal yang lebih serius, kan? Lin Yi, kamu sama sekali tidak mengerti niat baikku. Liang Ruoxa, bagaimana aku tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Lin Yi, aku tidak perlu mengatakannya sama sekali jika kamu benar-benar mengerti aku. Liang Ruoxu,
Tidakkah menurutmu aku akan lebih memahamimu jika kau memberitahuku saja? Lin Yi, apa gunanya bilang begitu? Kamu seharusnya mengerti meskipun aku tidak bilang. Liang Ruoxu, aku bukan peramal, aku tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Lin Yi, aku tidak merencanakan apapun. Lin Yi, apakah kau percaya aku bisa menyegel Danau Huaqing selamanya jika aku memberi perintah? Tenang saja, kamu mungkin akan mempercepat menoposemu. Lin Yi tertawa. Ada apa? Tidak ada yang serius. Kasus Brandon sudah selesai. Dia diadili di Huaxia. Saya sudah diberitahu oleh departemen terkait, dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Baiklah, kata Lin Yi pelan, apakah kamu mengalami masalah? Sebenarnya, saya tidak banyak berperan di sini. Zhao Wen membantu sebagian besarnya. Zhao Wen. Liang Ruoxu mengangguk. Proyek pusat penelitian dan pengembangan ini sudah berjalan selama sebulan. Semua pekerjaan selesai sehari sebelumnya. Pusat penelitian dan pengembangan ini akan diresmikan dalam beberapa hari. Secepat itu, kami punya tempat yang sudah jadi di sini. Yang perlu dipindahkan hanyalah dinding luar dan renovasi interiornya, kata Liang Ruoxu. Saya ingin melaksanakan proyek ini terlebih dahulu sebelum meminta dana dari pemerintah untuk memulai proyek yang lebih besar. Karena itu, saya baru-baru ini menghubungi Zhao Wen. Dia secara tidak sengaja mengetahui masalah ini dan diam-diam membantu. Anggap saja ini sebagai bantuan. Zhao Wen benar-benar pintar, dia melakukan semuanya dengan sempurna. Dia memang sangat mengesankan. Grup Ling Yunmu tidak banyak yang seperti dia. Kau salah. Old Qi kita juga sangat mengesankan, kata Lin Yi. Zhao Wen mungkin bukan tandingannya. Aku kenal Qi Xian Zhao. Dia tipe orang yang sebenarnya pintar, tapi cuma kelihatan bodoh. Dia lumayan juga. Liang Ruoxu menyisir rambutnya ke samping dan berkata, ada lagi yang ingin kutanyakan. Pusat penelitian dan pengembangan hampir selesai persiapannya. Akan segera didaftarkan. Kalau Paman Chen datang, mau mampir. Apakah kamu membutuhkan aku? Tidak, ini hanya urusan formal, kata Liang Ruoxu. Kalau kamu datang, itu akan meningkatkan citramu. Citra saya sudah cukup positif. Saya tidak butuh semua kemunafikan ini. Jika ini adalah upacara pembukaan Danau Huaqing, kamu akan pergi, kan? Situasinya akan berbeda, kata Lin Yi. Saya anggota kehormatan klub itu. Saya harus pergi. Aku benar-benar bingung harus berbuat apa denganmu. Liang Ruoxu menyisir rambutnya. Baiklah, aku pulang kerja dulu. Aku tidak mau repot-repot bicara denganmu lagi. Sampai jumpa. Lin Yi bangkit dan meregangkan badan dengan malas. Ia melihat jam dan menyadari sudah pukul 16.30. Sudah waktunya Ji Qingyan pulang kerja. Lin Yi mengambil kunci mobil dan duduk di kursi pengemudi. Interior mobil mengikuti bahasa desain baru. Terdapat banyak perbedaan dari model Bugatti lainnya, tetapi ada juga beberapa detail yang tetap mempertahankan filosofi desain aslinya. Jika tidak diperhatikan, akan sulit untuk menyadarinya. Setelah menginjak pedal gas, La Voiture Noire, bagaikan binatang hitam pekat, mengeluarkan raungan yang bergema di seluruh pavilion Jiushu. Bagi kebanyakan pria, mendengar suara seperti itu adalah suatu kesenangan. Dia menyalakan mobil dan melaju ke Chaoyang Group. Namun, ia tidak meneleponnya terlebih dahulu. Sudah lama sejak terakhir kali ia menjemputnya dari kantor, jadi ia diam-diam menghampirinya untuk memberinya kejutan. Selain itu, Lin Yi juga membawa serta pakaian siaran langsungnya untuk memaksimalkan kesan misterius. Ini akan membuat segalanya lebih menarik. Ketika Lin Yi berkendara ke tempat parkir, dia kebetulan melihat Ji Qingyan keluar dari lift dengan tas tangan dan sepatu hak tingginya. Saat itu, Ji Qingyan tidak menyadari ada raksasa hitam di tempat parkir. Ia mengeluarkan ponselnya dari tas. Cincin. Telepon Lin Yi berdering. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya di rumah. Saya sedang libur kerja. Ada yang ingin Anda makan? Saya sudah belajar beberapa hidangan dan siap menunjukkannya kepada Anda. Jangan masak hari ini. Kamu sibuk banget kerja. Ayo kita makan di luar. Tidak apa-apa. Aku juga mau makan di luar. Pikirkan kemana kamu ingin pergi, sampai jumpa di restoran. Kamu tahu aku mau makan di mana. Cuma itu yang ingin kukatakan. Ji Qingyan tersenyum. Tentu saja, sains menunjukkan bahwa ketika dua orang bersama dalam waktu yang lama, mereka akan memiliki ikatan telepati. Kemanapun kau pergi, aku akan bisa merasakannya. Aku bisa mengikuti medan magnet dan gelombang radio di antara kita berdua untuk menemukanmu. Ji Qingyan menutup mulutnya dan terkekeh. Kau hanya bicara omong kosong. Kenapa aku tidak merasakan medan magnet di antara kita berdua? Itu artinya perasaanmu terhadapku tidak sama. Tidak sekuat perasaanku.
Omong kosong lagi. Begitu aku sampai di sana, kalau kau tidak muncul di hadapanku dalam 10 menit, kau akan dianggap kalah. Bersikaplah sopan di masa depan dan jangan menggodaku tanpa alasan. Bagaimana jika aku menemukanmu? Aku akan membiarkanmu bersenang-senang hari ini. Bab 673 proyek terblokir. Apakah kamu yakin tentang ini? Sejak kapan aku, Ji Qingyan, pernah mengingkari janjiku? Meskipun Ji Qingyan sudah masuk ke mobilnya, Lin Yi masih bisa membayangkan ekspresi bangganya. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Kita tunggu sampai kau menemukanku. Ji Qingyan berkata, ingat, aku hanya memberimu 10 menit. Kalau kau tidak bisa menemukanku saat itu, jangan bilang aku menindasmu. Tidak akan memakan waktu 10 menit. 5 menit sudah cukup. Cek, teruslah membual. Ji Qingyan berkata, aku sudah memikirkan tempat makan. Ayo berangkat sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kau menemukanku. Ayo pergi. Tak lama kemudian, dia mengakhiri panggilannya. Kemudian, terdengar suara mobilnya dinyalakan. Mobil Maserati putih itu keluar dari tempat parkir, dan Lin Yi mengikutinya dengan tenang. Kalau saja orang itu punya pengalaman dalam investigasi kriminal, mereka pasti menyadari kalau ada yang membuntuti mereka. Namun, ceritanya berbeda bagi Ji Qingyan. Di dalam mobil, Ji Qingyan sangat senang dengan dirinya sendiri. Butuh waktu sekitar 10 menit berkendara dari Chaoyang Group ke restoran. Namun, jika mereka berangkat dari pavilion Jeushu, mereka membutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk tiba. Sekalipun Lin Yi tahu di mana dia berada, dia tidak akan bisa sampai di sana dalam 10 menit. Karena itu, dia pasti kalah. Mulai sekarang, jangan pernah coba-coba menggodaku. 10 menit kemudian, dia berhenti di depan restoran Sunrise Land. Secara kebetulan, itu adalah Aula Yifeng yang sama tempat Lin Yi makan di Yangcheng. Memasuki restoran, Ji Qingyan memesan ruang privat, tetapi ia tidak terburu-buru memesan. Ia malah menelepon Lin Yi. Aku sudah di sini. Bukankah kau bilang ada hubungan khusus di antara kita? Kalau kau tidak bisa menemukanku, mari kita lihat bagaimana kau menjelaskannya. Aku paling membenci kalian, orang-orang hina. Benarkah? Ji Qingyan tersenyum puas. Sebenarnya aku sangat pendiam. Itu terutama karena kau terlalu arogan. Kau bahkan bilang kau bisa menemukanku dalam 10 menit. Sedikit. Bip, bip, bip. Di tengah kalimatnya, dia menyadari bahwa panggilannya telah berakhir. Kenapa kamu menutup teleponnya? Sambil bergumam pelan, Ji Qingyan tidak menanggapinya dengan serius. Ia melihat jam di ponselnya dan menyadari bahwa 6 menit telah berlalu. Aku akan tetap di sini dan lihat bagaimana kau menemukanku. Ji Qingyan melambaikan tangan kecilnya. Kalau kau tidak bisa menemukanku, aku akan mengurusmu saat aku pulang. Berderak. Tepat saat dia tenggelam dalam fantasinya, pintu kamar pribadi itu terbuka. Yang mengejutkannya, dia melihat seseorang mengenakan topeng, kacamata hitam, dan tongkat baseball berdiri di depannya. Siapa kamu? Lin Yi tersenyum sambil melepas peralatan dari wajahnya. Ji Qingyan menatapnya dengan mata indahnya. Seolah-olah dia telah melihat makhluk aneh. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Jangan bahas itu. Gelombang elektromagnetik terus-menerus merambat di antara kita, jadi aku tahu untuk datang ke sini. Lin Yi berkata, aku baru saja menghitung, dan aku butuh waktu sekitar 6 menit, jadi kamu kalah. Itu omong kosong. Tiba-tiba, mata Ji Qingyan berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Kamu mengikutiku. Kita semua terpelajar, jadi bagaimana bisa kau menyebutnya menguntit, kata Lin Yi, istilah yang tepat adalah menguntit. Itu lebih parah lagi. Aku mungkin juga dianggap menguntit. Dia menggembungkan pipinya seperti karung tinju. Tiba-tiba, dia ditipu lagi. Di masa depan, dia tidak akan sembarangan menawarkan tantangan ini. Siapa yang tahu kapan dia akan jatuh ke dalam perangkap Lin Yi lagi. Jangan khawatirkan detailnya. Ingat satu hal saja. Kalau aku menang, berarti kamu kalah. Itu saja. Ji Qingyan tersipu dan buru-buru mendorong menu. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku lapar. Cepat makan. Mengetahui bahwa Ji Qingyan berkulit tipis dan ini adalah tempat umum, Lin Yi tidak menggodanya dan mulai memesan. Berdasarkan ingatan Ji Qingyan, mereka berdua sangat sibuk selama ini dan sudah lama tidak keluar untuk makan. Kenapa kamu keluar dengan pakaian seperti ini? Tanyanya saat makan malam. Bukankah itu yang kau minta? Aku berpakaian seperti ini saat siaran langsung. Kamu streaming hari ini. Apakah kamu harus segembira itu? Kenapa kamu tidak bilang? Aku pasti akan memberimu tip. Kudengar ada peringkat untuk live streamer.
Aku ingin kamu mencapai puncak. Mampir saja untuk berkunjung. Jangan tunda urusanmu sendiri. Itu tidak akan berhasil. Aku akan memberimu tips saat kamu streaming lagi. Kalau begitu, aku akan berterima kasih sebelumnya padamu, Nona Kaya. Benar. Selama kamu mendengarkan wanita kaya itu di masa depan, aku jamin kamu akan hidup bahagia. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering. Itu panggilan dari Qi Xianzhao. Presiden Lin, apakah Anda sibuk? Saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Aku tidak sibuk, katakan saja padaku. Lin Yi menelepon dan meletakkan ponselnya di atas meja. Qi Xianzhao adalah orang yang sangat tenang dan bijaksana. Dalam keadaan normal, ia tidak akan menghubunginya di luar jam kerja. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga dia menelepon saat ini. Mungkin itu bukan hal kecil. Sebelumnya, Anda mengatakan ingin bergabung dengan industri ponsel dan meminta saya mencari beberapa produsen. Sekarang saya telah menemukan produsen dengan reputasi dan kekuatan produksi yang baik. Negosiasi selanjutnya juga sangat lancar. Laporan dari pihak saya sudah selesai, tetapi pihak lain baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin bekerja sama lagi. Tidak ingin bekerja sama lagi. Lin Yi berhenti sejenak, apakah kamu yakin harga dan prosedurnya sudah ditangani dengan benar? Tidak masalah. Semuanya berjalan lancar. Hanya saja ini terjadi sangat tiba-tiba. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap Jiqingyan. Jiqingyan berpikir sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Tatapan Lin Yi kembali tertuju pada ponselnya. Apakah kamu bilang kamu takut kalau ada yang ikut campur di sini? Dengan kemampuan Qi Xianzhao, dia tentu tidak akan datang untuk meminta solusi. Sebaliknya, dia mencium adanya bahaya. Ya, itu benar. Qi Xianzhao berkata, Presiden Lin, apakah Anda masih ingat postingan yang dibagikan di situs web keuangan setelah perang dengan grup Huayin berakhir? Yang cepat dihapus setelah dipublikasikan. Ya, itu dia, kata Qi Xianzhao. Sejak saat itu, saya merasa ada yang salah. Saya merasa ada yang sedang melawan kami, jadi perjalanan bisnis saya kali ini sangat rahasia. Namun pada akhirnya, saya tetap tidak berhasil. Saya rasa ini bukan kebetulan. Lagi pula, baru-baru ini, pekerjaan investasi Direktur Tian terhambat. Saya rasa ini mungkin menjelaskan alasannya. Anda menduga ini kelompok yang sama. Setelah hening beberapa detik, Qi Xianzhao berkata, itu hanya kemungkinan. Aku belum yakin. Lin Yi meludahkan tulang ikan di mulutnya dan mendecakkan bibirnya. Berlangsung. Meskipun mungkin saja kelompok orang yang sama melakukan hal-hal ini, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa itu adalah balas dendam Zhao Mo dan yang lainnya. Bab 674 Jika Anda luar biasa, ajak kami melihat jet tempur. Tebakan Qi Xianzhao tidaklah tidak masuk akal. Namun, Lin Yi merasa kemungkinan terakhir tidak mungkin terjadi. Setelah kejadian sebelumnya, Zhao Mo sudah dipukuli hingga takluk olehnya. Seharusnya dia tidak bisa berbuat jahat padanya untuk saat ini. Bagaimanapun, keluarga Zhao adalah keluarga besar, bahkan sedikit lebih kuat daripada keluarga Qin. Sebagai pewaris generasi kedua yang kaya di Yanjing, Zhao Mo memiliki prinsipnya sendiri. Sekalipun untuk balas dendam, dia tidak akan menggunakan cara licik seperti itu. Dia tidak akan melakukan hal yang hina seperti itu. Kedua, Shen Sui tahu bahwa dia berencana untuk mengembangkan telepon. Ini merupakan peluang besar untuk menembus hambatan industri. Dukungan untuk hal ini juga akan mencapai tingkat tertentu di tingkat nasional. Sekalipun Zhao Mo gila, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, ia sudah dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya hal ini. Kemungkinan besar bukan Zhao Mo, seharusnya kelompok orang yang sama. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, coba hubungi pabrik lain dan lihat situasinya. Laporkan padaku jika ada masalah. Baik, Presiden Lin. Setelah Lin Yi menutup telepon, Jiqingyan bertanya. Apakah kamu punya ide tentang siapa ini? Tidak mudah ditebak. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Berkat mesin litografi, Longxin sekarang dianggap sebagai perusahaan yang sah. Jangan sampai ada yang mencari masalah. Mungkinkah itu perusahaan eksternal? Itu juga sepertinya tidak mungkin, kata Lin Yi. Bisnis ponsel Lingyun Group masih dalam tahap pengembangan. Para raksasa ponsel lainnya tidak akan menganggap kami serius. Lalu, mungkinkah mereka tidak menyasar bisnis ponsel, melainkan chip, tanya Jiqingyan. Teknologi chip 2.0 Longxin adalah yang terdepan di dunia. Dengan pengingat Jiqingyan, Lin Yi tampaknya telah memikirkan sesuatu. Itu tampaknya mungkin. Teknologi chip 2.0 akan berdampak besar pada Intel. Saya pikir mereka mungkin akan terlibat dalam masalah ini, kata Jiqingyan.
Tapi kurasa itu tidak mungkin. Mereka perusahaan Meiguon. Kalaupun mereka merasakan ancaman Longxin, mereka tidak akan menghubungi secepat itu. Ji Qingyan menggulung sepotong daging panggang untuk Lin Yi dan berkata perlahan, bahkan jika kamu tidak benar-benar mengulurkan tanganmu, kamu mungkin orang yang akan menarik pelatuknya. Kalau begitu, semuanya akan jauh lebih jelas, kata Lin Yi, orang yang paling mungkin melakukan ini adalah dari Jaewon Television. Jauh. Produsen chip terbesar di dunia, kata Lin Yi. Bos mereka bernama Zhang Zhongmou. Dulu, dialah yang mengalahkan SMIC. Alasan mengapa ZTE jatuh begitu cepat beberapa tahun lalu juga karena dia. Orang ini tidak sederhana. Dia dianggap orang yang licik. Dia jauh lebih mengesankan daripada Zhao Mo, kata Lin Yi. Namun, percuma saja mereka diam-diam membuat masalah. Mereka tidak seganas Zhao Mo dalam hal ini. Mereka bukan apa-apa. Meski sudah punya jawaban, Lin Yi tidak berniat membalas. Mereka masih menebak-nebak. Ia harus menemukan cara untuk mengonfirmasi firasatnya. Jika dia menyerang orang yang salah, situasinya akan menjadi canggung. Setelah makan malam, mereka berdua membayar tagihan dan pulang. Hah? Mobilmu di mana? Saat keluar dari Yifeng Hall, Ji Qingyan melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat mobil Lin Yi. Bip bip bip. Lin Yi menekan kunci mobil, dan pintu La Voiture Noire terbuka. Ji Qingyan berdiri di sana, tertegun, untuk waktu yang lama. Apakah ini mobil barumu? Kelihatannya bagus, kan? Cuma ada satu di dunia, kata Lin Yi bersemangat. Itu cukup bagus. Lalu, tidak ada yang lain. Wah, cukup keren. Hanya itu. Tidak ada komentar lain. Satu-satunya hal lainnya adalah agak gelap. Ji Qingyan tidak terlalu tertarik dengan mobil. Kalau tidak, dia tidak akan mengendarai Maserati seharga 1 juta yuan. Meski begitu, Eki Ji Qingyan masih bagus. Ayo jalan-jalan. Aku mau naik mobil Pak Lin. Melihat mereka berdua masuk ke dalam mobil, orang lain yang lewat merasa iri hingga hampir meneteskan air liur. Mobil sport dan wanita cantik. Pria ini sungguh beruntung. Lin Yi membawa Ji Qingyan berkeliling jalan raya sebelum kembali ke pavilion Jiushu. Begitu tiba di rumah, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Lin Yi kembali ke ruang belajar, tetapi saat dia duduk, dia menerima pesan WeChat dari Zhang Xiaoyu. Kak Lin, berapa nomor kikimu? Aku pernah bantu kamu bikin grup penggemar. Sudah ada lebih dari 800 orang di dalamnya. Cepat tambahkan. Oke. Lin Yi menyalakan ponselnya dan mencoba kiki lagi. Ia mencoba beberapa kali, tetapi akun dan kata sandi yang dimasukkan selalu salah. Ia mencoba beberapa kali tetapi terus gagal. Oleh karena itu, ia hanya mendaftarkan akun lain dan mengikuti instruksi Zhang Xiaoyu untuk bergabung dengan grup penggemar. Melihat Lin Yi bergabung, kelompok penggemar menjadi ramai. Kak Topeng, kapan siaran berikutnya? Kami ingin melihat lebih banyak hal menakjubkan. Ya. Kak Mas, kami mau nonton siaran langsungmu. Kalau begitu, aku akan streaming sebentar. Lagi pula aku tidak ada kegiatan. Dari pengalamannya, banyak misi sistem yang dipicu saat bekerja, jadi kapanpun dia bisa, dia harus mencoba melakukan streaming sebentar. Lin Yi mengambil laptopnya dan masuk ke Douyu. Sebelum siaran langsung dimulai, Lin Yi sudah bersenjata lengkap. Ia membawa semua perlengkapannya dan menutup wajahnya rapat-rapat, sehingga wajahnya tidak bisa dilihat. Bukan berarti penonton peduli dengan hal itu. Dia mengajak semua orang mengunjungi rumah nomor 1 di Zonghai dan melihat La Voiture Noire edisi terbatas. Ini sudah cukup untuk mengukuhkan status luar biasa Brotermas. Oleh karena itu, tidak masalah apakah itu menutupi wajahnya atau tidak. Begitu tayangan dimulai, sejumlah besar pemirsa menyerbu masuk. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang telah menonton siaran langsung Lin Yi pada siang hari, sementara sisanya datang karena reputasinya. Dengan adanya streamer kaya raya yang luar biasa yang sekarang hadir di platform tersebut, mereka tentu saja harus datang dan menonton. Beberapa menit setelah streaming dimulai, popularitasnya sudah melampaui 100.000. Untuk seorang streamer baru, ini adalah hasil yang sangat mengesankan. Pada saat ini, Zhang Xiaoyu bahkan memberi Lin Yi 2 roket super sebagai dukungan. Hal ini juga menyebabkan popularitasnya semakin meningkat. Kakak Topeng, kenapa kau menutupi wajahmu? Kami ingin melihat wujud aslimu. Jangan bilang kamu ikan lele. Saya streamer yang kuat, saya tidak bergantung pada penampilan untuk mencari nafkah, kata Lin Yi. Haha, luar biasa. Kak Mas, apa yang akan terjadi di siaran langsungmu selanjutnya? Bisakah kamu ceritakan sedikit tentangnya? Konten siaran langsung saya tidak tetap. Anda bisa mendiskusikan apapun yang ingin Anda lihat. Asalkan tidak terlalu banyak,
saya bisa memuaskan Anda. Saudara Topeng, bisakah kita tetap rendah hati? Kalau terus begini, kita semua akan ditampar. Jika kau ingin aku membuat bintang di langit, mungkin memang agak sulit, tapi aku seharusnya bisa melakukan hal lainnya. Kami ingin melihat jet bisnis Gulfstream G650 terbaru. Bisakah kamu melakukannya? Gulfstream G650, tanya Lin Yi, kalian benar-benar tahu bagaimana memilih pertempuran. Pesawat itu tidak murah. Apa bagusnya pesawat rusak, tanya seseorang. Kalau mau lihat yang keren, minta lihat jet tempur. Saudara Topeng, kalau kamu merasa sehebat itu, ajak kami lihat jet tempur. Bab 675 Julukan Bodoh He Yuan. Sialan, orang di atas, beraninya kamu bilang begitu. Kamu pikir jet tempur mudah dilihat? Nggak bisa lebih realistis. Kakak Mas sendiri yang bilang. Aku tidak memintanya untuk menaruh bintang-bintang di langit, jadi permintaan ini tidak terlalu berlebihan, kan? Aku bisa mempertimbangkannya, kata Lin Yi. Model yang paling canggih tentu tidak akan mungkin karena dirahasiakan, tetapi model biasa tidak akan menjadi masalah. Sialan, kakak Topeng, kamu bahkan setuju dengan ini. Belum lagi yang paling canggih, bahkan jika kau membawa kami ke yang paling biasa, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Siapkan lututmu. Pada saat ini, Zhang Xiaoyu menelepon. Kak Lin, yakin nggak bercanda? Kamu mau ajak mereka nonton jet tempur? Bukankah itu cuma jet tempur? Biasa saja, kan? Bahkan bukan model tercanggih sekalipun. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang. Siapa bilang aku hanya kaya? Zhang Xiaoyu. Luar biasa. Perkataan Lin Yi benar-benar memanaskan suasana dalam siaran langsung. Meskipun aku tidak tahu berapa banyak uangmu, sangat sok mengatakan hal ini. Saya sudah menuliskannya. Di seluruh Douyu, siapa yang lebih sok daripada kakak bertopeng? Tepat saat aliran kehidupan menjadi tempat pemujaan, Ji Qingyan memotong buah dan berjalan masuk. Melihat Lin Yi mengenakan topeng dan kacamata hitam, dia diam-diam menyingkirkan buah itu dan duduk di sofa. Dia bersiap menonton siaran langsung Lin Yi. Kak Lin, ada seleksi Streamer Superstar di Douyu sekarang. Aku baru saja melihat peringkatnya dan melihat kamu sudah di peringkat kedua. Besok hari terakhir. Mau coba yang terbaik? Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Lin Yi membuka siaran langsung di Douyu lagi dan melihat peringkat popularitas yang disebutkan Zhang Xiaoyu. Orang di posisi pertama memiliki ide wilderness plagiaris. Ia adalah seorang streamer game Dungeon dan Fighter DNF dengan 12 juta poin popularitas. Lin Yi menduduki peringkat kedua dengan 11 juta poin popularitas. Dan tempat ketiga hanya memiliki sekitar 5 juta pasukan. Kekuatan tempur mereka jelas tidak cukup untuk bersaing dengan dua lainnya. Lin Yi mengamati sejenak. Popularitas peringkat berbeda dengan popularitas siaran langsung. Metode perhitungannya pun berbeda. Meskipun 1 juta adalah banyak poin, sebenarnya selisihnya di antara keduanya tidak terlalu besar. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, melampaui orang ini bukanlah masalah besar. Kalau begitu, cobalah. Sayang sekali kalau tidak mengambil gelar itu. Karena cara kerja sistemnya, banyak misi dipicu secara acak. Jika dia mendapat peringkat pertama, dia mungkin memicu misi lain. Oleh karena itu, Lin Yi tidak ingin kehilangan kesempatan apapun untuk mengumpulkan pengalaman profesional. Baiklah, aku akan membantumu mengumpulkan suara. Zhang Xiaoyu menutup telepon dan memberi tip kepada Lin Yi 3 kali lagi. Namun pada saat ini, 10 roket super lainnya muncul dalam siaran langsung Lin Yi. Apa-apaan ini, wanita kaya yang mana ini? Aku bisa memikatnya bahkan dengan wajah tertutup. Dia benar-benar memberiku 10 roket super sekaligus, kata Lin Yi. Selain streamer teratas di platform tersebut, sebagian besar streamer kecil dan menengah belum pernah melihat hal seperti itu. Tidak perlu menyebutkan Zhang Xiaoyu, karena dia baru saja mengalaminya. Namun, 10 roket super yang tiba-tiba ini tiba-tiba memberi Lin Yi rasa pencapaian. Jangan terlalu sombong. Akulah pelakunya, bisik Ji Qingyan. Aku ingin jadi yang pertama. Akan tetapi, pada saat ini, 9 roket lainnya lepas landas dalam siaran langsung. Dia melampaui Zhang Xiaoyu dalam sekali jalan dan menduduki posisi kedua dalam peringkat. Jangan bilang aku sombong. Lihat, ada perempuan lain yang memberiku 9 roket super. Pesona tak bisa dihalangi topeng, kata Lin Yi melalui mikrofon. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak. Orang itu Yuan. Lin Yi melirik kartu identitas He Yuan. Dia memang gadis cantik. Melihat julukan bodoh ini, Lin Yi merasa bahwa orang ini tidak lain adalah He Yuan. He Yuan benar-benar rakus uang. Dia menghabiskan 18.000 yuan untuk 9 roket super, kata Lin Yi.
Kakak seniormu ini cukup kuat. Dia mengatakan bahwa biayanya menggunakan uang publik, bukan uang pribadinya. Hei Yuan, persetan dengan nenekmu. Melihat roket terbang di siaran langsung Lin Yi, banyak orang datang. Mereka ingin melihat siapa pria bertopeng ini. Mengapa ia memperoleh popularitas begitu banyak segera setelah ia mulai streaming? Semuanya, bekerja keraslah. Popularitas Brothermas sudah berada di puncak peringkat pendatang baru. Kalian harus mempertahankannya. Acara ini akan berakhir besok. Bantu dia memenangkan gelar Raja Pendatang Baru. Oke, waktunya hadiah. Melihat komentar pada siaran langsung, Jiqingyan merasa bahwa siaran langsung itu cukup menarik. Apakah ini yang Yuan sering sebut sebagai budaya 2D? Ada gedung perkantoran mewah di lingkar ketiga Yanjing. Ratusan perusahaan telah berkumpul di gedung perkantoran ini, dan beberapa miliarder bahkan telah muncul dari pintunya. Di lantai 8 gedung perkantoran itu, semua kantor perusahaan lain sudah kosong. Kantor itu gelap gulita. Namun, satu perusahaan di pojok itu masih menyala, menjadi salah satu lampu gemerlap di kota Yanjing. Nama perusahaan itu adalah Weiyan Internet Studio. Bisnis utama mereka adalah memelihara para streamer dan mengandalkan mereka untuk menghasilkan uang bagi diri mereka sendiri. Studio ini merupakan pemimpin mutlak bagi perusahaan di bidang ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hampir semua platform siaran langsung daring di Wuxia memiliki streamer di bawah studio ini. Selain beberapa pendapatan tambahan dari sponsor barang, pendapatan tahunan studio ini sudah lebih dari 100 juta yuan. Interior perusahaan juga sangat bergaya. Itu sangat berbeda dari perusahaan tradisional. Sekilas, bangunan itu tampak seperti kafe internet kelas atas. Ada lebih dari 10 orang duduk mengelilingi sofa. Ada pria dan wanita, semuanya berpakaian modis dan indah. Selain itu, ada lebih dari 20 komputer di dalamnya. Namun, hanya satu yang terisi, yaitu siaran DNF kepada penonton. Nama pria itu Meng Jinyang, dan ide gamenya adalah Wilderness Plagiaris. Ia adalah streamer game baru di Douyu dan pernah bermain secara profesional sebelumnya. Ia juga seorang streamer yang sangat dihormati oleh para pejabat. Menurut tren saat ini, gelar Raja Pendatang Baru pasti akan jatuh ke tangan Meng Tua. Pria yang berbicara itu bernama Ma Weiyan. Dia adalah penanggung jawab studio ini. Usianya awal 30-an. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis kayu, tetapi studio ini merupakan hasil dari pencapaian kewirausahaannya. Ada seorang wanita berpakaian putih duduk di samping Ma Weiyan. Orang ini adalah Han Suang, yang pernah ditemui Lin Yi sebelumnya. Dia juga bintang utama di studio ini. Sial, sesuatu terjadi pada kakak Ma. Meng Tua sekarang jadi yang kedua. Seseorang mendorongnya. Bab 676 Mengapa kalian semua bersaing dengan Jiqingyan? Orang yang berbicara bernama Liu Xiyuan. Dia mengenakan celana kanvas longgar, sweater merah, dan kacamata berbingkai hitam saat dia duduk di sofa tidak jauh darinya. Dia memegang iPad di tangannya dan terus menatapnya. Bagaimana mungkin? Meng Tua baru saja mengungguli kontestan peringkat kedua dengan selisih lebih dari 4 juta, tapi ada orang lain yang benar-benar mengunggulinya, tanya Ma Weiyan. Saya juga bingung, kata Liu Xiyuan. Orang yang menyalip Meng Tua itu bernama Saudara Topeng. Saya akan pergi dan melihat apa yang terjadi dulu. Setelah mengatakan itu, Liu Xiyuan bermain di iPad-nya sebentar dan berkata, sial, orang ini menemukan seseorang untuk membalik peringkat. 3 pemberi tip teratas semuanya perempuan. Total 24 poin roket super diberikan kepadanya. Termasuk tip dari orang lain, totalnya melebihi 50.000 yuan. Anak ini sangat ambisius, kata Ma Weiyan. Dari penampilannya, dia sepertinya sedang berjuang untuk gelar Raja Pendatang Baru. Saya masih punya sedikit kesan tentang orang ini. Saat siaran langsungnya dimulai kemarin, sepertinya sudah menimbulkan kehebohan, kata Han Suang. Kudengar dia pergi ke pavilion Jiushu dan bahkan mengajak penonton untuk melihat Bugatti La Voiture Noire edisi terbatas. Dia bisa dibilang telah mengukir namanya. La Voiture Noire. Ma Weiyan dan yang lainnya terkejut. Bugatti La Voiture Noire edisi terbatas itu seharga 126 juta. Saya pikir itu mobilnya, kata Han Suang. Sepertinya anak ini datang dengan persiapan, kata Ma Weiyan. Dia mungkin sudah mempersiapkannya sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat siaran langsung berkualitas tinggi seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak memikirkan solusi, gelar Raja Pendatang Baru Meng Tua akan direbut orang lain, kata Liu Xiyuan. Gampang. Tinggal belanja saja, kata Ma Weiyan. Mereka menghabiskan sekitar 50.000 di sisi lain, kan? Sekitar itu. Kalau begitu,
Aku akan menggunakan akun alternatifku untuk memperbarui peringkat Old Meng sekarang, jadi poinnya akan naik secara alami. Bos, tidak perlu mengumpulkan poin sebanyak itu. 10 roket super sudah cukup. Aku akan meningkatkan senjata ke plus 18 nanti. Ini akan menarik banyak penonton dan popularitasku akan segera kembali, kata Meng Jinyang. Baiklah, aku akan membantumu mengumpulkan poin dulu dan melihat situasinya. Kalau tidak berhasil, kita lanjutkan saja. Meng Jinyang menyalakan rokok dan tersenyum. Orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin bersaing denganku untuk memperebutkan gelar Raja Pendatang baru. Dia seharusnya melihat siapa aku, Meng Jinyang. Apa yang dikatakan Pak Tua Meng masuk akal. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Streamer luar ruangan seperti dia biasanya tidak punya potensi. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan seseorang seperti Pak Tua Meng yang streaming setiap hari. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak khawatir tentang itu. Utamanya karena acara Raja Pendatang baru akan berakhir besok, kata Ma Weiyan. Meskipun acaranya tidak terlalu besar, platform ini akan memberikan hadiah sejumlah sumber daya kepada pemenang di tahap selanjutnya. Ini masih cukup bermanfaat. Lagi pula, saya sudah berkomunikasi dengan para ofisial. Setelah meraih gelar Raja Pendatang baru, mereka akan terus menggelontorkan sumber daya untuknya di tahap selanjutnya. Dengan sumber daya ini, kita bisa berusaha keras menjadikan Meng Tua sebagai streamer terbaik untuk DNF. Karena itu, kita tidak boleh mengacau. Kita harus berhati-hati. Saya akan lihat siaran langsung anak itu. Biar saya tahu bagaimana dia menangani ini, kata Liu Xiyuan. Ayo kita lakukan sekarang. Di pavilion Jiushu, Lin Yi masih mengobrol dengan para penonton. Suasananya santai dan nyaman. Pada saat ini, Zhang Xiaoyu mengiriminya pesan WeChat. Kak Lin, streamer DNF itu sepertinya sedang membuntutimu. Dia sekarang di posisi pertama lagi. Tidak mungkin, dia benar-benar bekerja keras. Ini hanya acara kecil. Apa perlu melakukan ini? Kurasa dia mungkin mendapat dukungan dari sebuah guild. Dia pasti punya banyak rencana jangka panjang, jadi dia mungkin harus mengamankan posisi ini. Saudara Lin, kau tidak boleh kalah. Jangan khawatir, ayo pelan-pelan. Bukankah besok hari terakhir? Kalau begitu, kita harus berpegangan erat. Hal seperti ini berubah dengan cepat. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mudah gagal, kata Zhang Xiaoyu cemas. Saya akan pergi ke ruang siaran langsung untuk mengatur kecepatan dan melihat apakah saya bisa meningkatkan popularitas Anda. Dengan mengatakan itu, Zhang Xiaoyu kembali ke siaran langsung dan berkata, juara pertama kita telah direnggut. Semuanya, dukung kami. Asal kita bisa juara pertama, kakak bertopeng akan mengajak semua orang untuk melihat jet tempurnya. Antusiasme penonton siaran langsung pun membara. Semua orang meninggalkan komentar, dan banyak yang mengirimkan hadiah. Akan tetapi, karunia yang diberikan oleh orang-orang tersebut sangat terbatas dan tidak dapat memainkan peranan yang menentukan. Apa yang mereka coba lakukan? Apa mereka mencoba bersaing dengan kita untuk memperebutkan posisi pertama? Jikingyan menggembungkan pipinya dan bertanya. Kita tidak bisa memberinya kesempatan. Sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, Jikingyan mengirimkan 10 roket super lainnya. Namun, dia segera menyadari bahwa Lin Yi masih berada di posisi kedua dan belum melampaui posisi pertama. Jikingyan memainkan ponselnya. Apa aku terlalu sedikit menggeser? Kemudian, dia perlahan-lahan mengirimkan 20 roket lainnya. Melihat roket berterbangan di siaran langsung, Lin Yi merasa sangat kasihan kepada streamer DNF tersebut. Kamu cuma streamer kecil. Kenapa kamu mau bersaing dengan wanita kaya yang kekayaan bersihnya lebih dari 3 miliar yuan? Sial, dia jelas-jelas wanita kaya. Kakak perempuan nomor 1 kita sudah mengirim 40 roket super. Dia bukan hanya dibantu oleh saudari pertama. Yang kedua di peringkat juga seorang wanita. Dia juga mengirimkan 9 roket. Saya bingung. Kenapa ada wanita kaya yang spam roket padahal dia pakai masker? Kalau saya sembunyikan wajah di siaran langsung, apa saya juga akan mengalami hal yang sama? Poster sebelumnya, karena kamu sangat humoris, bagaimana kalau kamu datang ke gala festival musim semi tahun ini untuk menampilkan sandiwara komedi penutupnya? Meskipun saudara bertopeng menutupi wajahnya, dia tetap tak terkalahkan dalam hal tinggi badan dan penampilan. Tinggi dan penampilannya tidak menjelaskan apapun. Mungkin dia cuma ikan lele. Kalau tidak, kenapa dia menutupi wajahnya? Orang yang berbicara adalah Liu Xiyuan dari pihak Ma Weiyan. Ia siap menimbulkan kekacauan di ruang obrolan. Dia sudah tahu bahwa popularitas Lin Yi adalah karena dukungan para wanita kaya ini. Jika dia berhasil mempengaruhi orang-orang ini,
Lin Yi tidak akan mampu lagi bersaing dengan Meng Tua untuk memperebutkan gelar Raja Pendatang baru. Tidak masalah apakah Brother Mas KS terlihat bagus atau buruk. Yang penting adalah kemampuannya, kata penggemar setia Lin Yi. Saya merasa saudara Topeng adalah orang yang maha kuasa. Dia sungguh luar biasa. Ini ruang siaran langsung Brother Mas. Silakan pergi. Zhang Xiaoyu menggunakan wewenangnya sebagai moderator untuk mengusir Liu Xiyuan. Pada saat yang sama, ekspresi Ma Weiyan jelek ketika dia melihat Lin Yi melompat ke tempat pertama lagi. Apakah mereka sekuat itu? Ada wanita kaya yang tanpa pikir panjang membobol peringkat untuknya. Dia sudah membobol 40 roket super. Sialan, Ma Weiyan mengumpat. Pak Tua Meng, berhentilah membuat penonton penasaran. Tingkatkan senjata plus 17mu sekarang dan tarik perhatian penonton. Lalu, aku akan memberimu beberapa roket super. Kita harus mengalahkannya hari ini. Mengerti. Meng Jinyang menyesuaikan postur duduknya dan berkata kepada orang-orang di siaran langsung. Saudara-saudara, bahan dan bantalan yang dibutuhkan sudah siap. Sukses atau gagal tergantung pada ini. Aku harus mencapai plus 18 hari ini. Aku ingin menjadi pemain bermata merah nomor 1 di seluruh server hari ini. Dengan teriakan Meng Jinyang, popularitas siaran langsung meningkat pesat. Di papan peringkat, jarak antara dia dan Lin Yi sangat dekat. Sial, berhasil. Siaran langsung Meng Jinyang menjadi gempar ketika mereka melihat proses penguatan item telah berhasil. Sejumlah besar penonton menyerbu siaran langsungnya, dan beberapa orang yang menonton siaran langsung Lin Yi bahkan berlari menghampiri. Hal semacam ini jarang terjadi. Jika mereka melewatkannya, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menontonnya lagi. Justru karena alasan inilah Ma Weiyan hanya perlu menggunakan 5 roket super sebelum Meng Jinyang melampaui Lin Yi dan menjadi yang pertama lagi. Di pihak Lin Yi, Ji Qingyan terus bergumam. Orang yang disebut plagiator wilderness ini terlalu menyebalkan. Dia merebut posisi pertama kita lagi. Tenanglah, jangan marah. Lin Yi tersenyum dan menghiburnya. Apakah hadiah paling berharga di platform ini adalah roket super? Adakah yang lebih mahal? Lebih mahal. Benar. Aku sedang memikirkan hadiah yang harganya puluhan ribu yuan per buah. Akan lebih mudah untuk menggeseknya dan akan menghemat tenagaku. Tidak. Kalau begitu, aku akan begini saja untuk saat ini. Lagi pula aku tidak punya kegiatan lain. Lin Yi menghela napas, merasa sedikit kasihan terhadap Streamer DNF. Serius, kenapa kalian bersaing dengan Ji Qingyan tanpa alasan? Tidak bisakah kau merasa puas hanya dengan tetap hidup? Bab 677 si pecundang meninggalkan panggung. Bagaimana? Siapa yang juara pertama sekarang? Ma Weiyan menyilangkan kaki dan berkata, Streamer luar ruangan sampah mau bersaing denganku. Dia tidak tahu tempatnya. Aku tahu apa yang terjadi, kata Han Suang. Orang yang berada di peringkat ketiga dalam daftar ini juga merupakan salah satu tokoh Douyu yang paling populer. Di acara sebelumnya, Ride the Wind and Break the Waves, dia didukung oleh seorang Taipan. Ia memberi tip 1 juta yuan dan langsung mendorongnya ke posisi pertama, mendorong saya ke posisi ke-6. Saya kenal Streamer ini. Saya pernah mencoba mengajaknya bergabung, tapi dia tidak setuju. Sepertinya dia ingin mendukung Streamer baru dan mendirikan perusahaannya sendiri, kata Ma Weiyan. Menurutku dia sombong, kata Han Suang dengan nada meremehkan. Dia baru saja bertemu seorang Taipan buta dan sekarang benar-benar ingin mendirikan grupnya sendiri. Ketika dia kehilangan segalanya, dia akan tahu bahwa tidak mudah bertahan di industri ini. Sudahlah, mereka semua cuma umpan meriam. Kita tidak akan terpengaruh. Setelah Ma Weiyan selesai bicara, ia menyalakan sebatang rokok. Pak Meng, lanjutkan siaran selama 10-20 menit lagi sebelum keluar untuk makan. Tapi jangan lupa untuk menghangatkan mereka. Katakan senjatanya akan mencapai plus 19 besok dan beri mereka semangat. Liu Xiyuan berteriak, dan yang lainnya terkejut. Apa yang kau lakukan? Kau mengagetkanku. Han Suang memutar matanya. Wanita di seberang sana memberi 50 roket super kepada saudara Topeng. 50. Kali ini, Ma Weiyan dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Ini bukan lagi jumlah yang kecil. Jangan panik. Bukankah cuma 100.000 yuan? Aku juga akan mengirimkannya. Dengan kekayaan Ma Weiyan, 100.000 yuan tidak berarti apa-apa baginya. Akan tetapi, pada tahap ini, tidaklah sepadan baginya untuk menginvestasikan begitu banyak uang pada Meng Jinyang. Namun, dilihat dari situasi saat ini, jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Dia hanya bisa mengambil risiko sekarang. Ma Weiyan mengeluarkan teleponnya dan mengirim 20 roket lagi. Bagaimana situasinya sekarang? Sedikit lagi saja.
Kurasa 10 lagi sudah cukup. Ma Weiyan mengangguk dan mengirim 10 roket super lainnya, yang memungkinkan Meng Jinyang berhasil menyalip Lin Yi. Pada saat yang sama, banyak Streamer dan pemirsa Douyu menyadari bahwa dua Streamer teratas di peringkat pendatang baru tampaknya sedang bersaing. Mereka semua berlari untuk menyaksikan keributan itu, ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Di pihak Lin Yi, Zhang Xiaoyu segera menyadari perubahan peringkat dan mengirim pesan WeChat kepada Lin Yi. Saudara Lin, bisakah kamu menghubungi wanita kaya yang mendukungmu dan memintanya untuk patuh dan memberimu lebih banyak roket super, kata Zhang Xiaoyu. Kalau kamu benar-benar tidak bisa memenangkan hatinya, cobalah merayunya. Kalau kalah, itu akan sangat memalukan. Lin Yi tersenyum tetapi tidak menjawab Zhang Xiaoyu. Ia tak perlu berkata apa-apa di saat seperti ini. Jari-jarinya seakan terpasang motor saat ia terus-menerus mengulangi dua tindakan. Pertama, dia mengisi ulang, lalu dia mengirim roket. Setelah menggulir sebentar, Jiqingyan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada He Yuan. Yuan, pergi dan beri Lin Yi 1 juta yuan sebagai hadiah. Orang itu menyebalkan sekali. Kita tidak bisa memberinya kesempatan. Kita harus meraih juara pertama. Ya, Anda bisa menggunakan dana perusahaan saja. Lin Yi. Si Yuan, pihak lain seharusnya bersikap baik sekarang, kan? Ma Weiyan menyilangkan kaki dan berkata, kita ngobrol dengannya nanti saja. Biar aku lihat seperti apa lawan yang kalah ini. Sial, iPadku macet. Hah. Bukankah iPadmu baru? Kenapa macet? Dua perempuan di sisi yang berlawanan itu gila. Masing-masing memberi 500 roket super, totalnya 2 juta. Mendengar berita ini, Ma Weiyan hampir muntah darah. 2 juta. Kalau nggak percaya, coba lihat. Totalnya ada 1000 roket super. Sekarang, semua orang di Douyu sedang menonton siaran langsungnya. Mereka semua ingin tahu siapa kedua wanita kaya ini. Meng Jinyang, yang sedang duduk di depan komputer, juga tercengang. Dia tidak menyangka kekuatan lawan begitu dahsyat. Mereka benar-benar tanpa berpikir panjang mengirimkan 1000 roket super ke orang yang memakai masker. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia normal? Sekalipun mereka terbelakang, pasti ada batasnya. Kakak Ma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Meng Jinyang. Meskipun ia adalah seorang Streamer kontrak di studio, jika ia tidak bisa mendapatkan gelar Raja Pendatang baru, hal itu akan sangat memengaruhi perkembangannya di masa depan. Dia harus memikirkan solusinya. Jangan khawatir, aku akan memikirkan sesuatu. Ma Weiyan mengerutkan kening. Popularitas pihak lain jauh di atas Meng Jinyang. Sekalipun dia diberi 2 juta yuan, dia mungkin tidak akan mampu merebut kembali tempat pertama. Oleh karena itu, tidak realistis untuk mengandalkan uang untuk menyelesaikan masalah sekarang. Ia harus memikirkan solusi lain. Beberapa menit kemudian, Ma Weiyan menatap Meng Jinyang dan berkata, hubungi dia dulu dan ceritakan situasi kita. Beri dia tekanan dan buat dia mundur. Saya mengerti. Saya akan mencobanya sekarang. Mengikuti instruksi Ma Weiyan, Meng Jinyang mengirimkan lamaran kepada Lin Yi. Lin Yi langsung menerimanya. Kakak, sepertinya kau ingin bersaing denganku untuk memperebutkan gelar Raja Pendatang baru, kan? Saya belum terpikirkan, tapi penggemar saya antusias. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Meng Jinyang mengambil inisiatif untuk berbicara, penggemar Lin Yi mengejek. Dia pasti berpikir bahwa dirinya tidak sebanding dengan saudara topeng dan mulai menggunakan cara-cara curang. Semuanya, jangan biarkan dia bertindak sesuka hatinya. Kita harus memastikan saudara topeng kita mengambil alih posisi Raja Pendatang baru. Saudaraku, kamu bisa melakukannya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menggelapkan uang demi membeli roket karena aku sangat mengagumimu. Siaran langsung Lin Yi kembali heboh ketika melihat komentar, dia lebih dari sekedar gadis cantik. Dia orang kaya kedua dalam daftar. Adakah orang lain yang pantas mencium sepatunya? Aku ingin berlutut dan menjilat mereka yang berada di puncak peringkat. Aku memohon pada wanita kaya itu untuk kembali. Pada saat ini, Han Suang sedang memegang teleponnya dan menonton siaran langsung Lin Yi. Dia merasa wanita peringkat kedua itu tampaknya sudah gila. Dia benar-benar menggelapkan dana publik untuk memberi tip pada Streamer ini. Dia rela melakukan hal gila seperti itu demi pria yang tak menunjukkan wajahnya. Apa orang ini gila? Dia benar-benar terlalu mucebe. Han Suang belum pernah melihat taipan seperti ini sebelumnya. Meng Jinyang tidak tahu tentang situasi Lin Yi, dan ekspresinya masih arogan. Aku ingin kamu berhenti dari kegiatan ini. Kamu bukan tandinganku. Bukankah itu agak sok? Kamu cuma Streamer game kecil, tapi malah mengancamku. Streamer game kecil. Meng Jinyang mencibir. Jangan anggap aku pemula. Di DNF,
aku masuk 5 besar dalam hal perlengkapan. Dalam hal skill membunuh pemain PK, aku tak tertandingi di server lokal. Jangan bicara omong kosong kalau tidak tahu apa-apa, nanti kamu dianggap bahan tertawaan. Kalau begitu, aku benar-benar tidak yakin padamu. Kau tidak yakin? Meng Jinyang memutar matanya dan merasa ini adalah kesempatan emas. Ia berkata kepada Lin Yi. Tidak masalah jika kau tidak yakin. Jika kau bisa mengalahkanku di PK, aku tidak akan terus bertarung denganmu untuk memperebutkan posisi raja pendatang baru. Jika kau kalah, kau akan patuh meninggalkan panggung. Beranikah kau menantangku? Bab 678 Rapat Internal Douyu. Perkataan Meng Jinyang membuat para penggemar di siaran langsung Lin Yi langsung kehilangan ketenangan. Mereka semua mengucapkan kata-kata kasar dan mengutuk leluhurnya. Plagiator Wilderness, apa kau tidak punya malu? Kau streamer game yang belum menyelesaikan game, tapi kau mau bersaing dengan streamer luar ruangan di dunia game. Apa kau bisa lebih tidak tahu malu lagi? Orang-orang zaman sekarang benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan berani melakukan hal seperti itu. Kalau aku ayahnya, aku pasti sudah menggugurkannya saat itu. Memalukan sekali. Meng Jinyang tahu bahwa kata-katanya pasti akan menyebabkan keributan, tetapi dia tidak peduli. Asal Lin Yi mau mempercayainya, itu sepadan. Tidak masalah, ayo kita lakukan, kata Lin Yi, yang kalah akan meninggalkan panggung. Bagaimana menurutmu? Meng Jinyang begitu gembira hingga ia hampir melompat. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kita bertemu besok malam jam 8. Siapa yang tidak berani, akan langsung kalah. Tidak masalah. Meng Jinyang keluar dari siaran langsung Lin Yi. Pada saat ini, komentar dalam siaran langsung telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Melihat Lin Yi menerima tantangan itu, komentar pun membanjiri siaran langsung itu lagi. Kak Mas, apa kau gila? Aku sudah menonton siaran langsungnya. Orang ini sepertinya pernah mengikuti kompetisi profesional dan bahkan menjadi juara kedua. Kemampuan Peknya jelas tidak buruk. Kalau kau bersaing dengannya, kau pasti akan kalah. Saudara Topeng, kurasa kau benar-benar sombong. Apa kau benar-benar merasa maha kuasa? Aku pemain setia yang selalu gagal. Aku bisa bilang dengan jelas kalau PK itu keterampilan. Bahkan kakak Bao yang terkenal pun mungkin tidak akan menang melawannya. Kau sama sekali bukan tandingannya. Benar. Tadi aku pergi ke ruang siaran langsungnya untuk melihatnya. Orang ini memperkuat senjatanya menjadi +18. Perlengkapannya yang lain juga sudah mencapai +15. Dengan perlengkapan ini, bar kesehatanmu akan hilang setelah satu combo. Nggak bisa gitu. Waktu kuliah, teman sekamarku juga suka main game ini. Aku mainnya lumayan lama, dan level petku masih oke, kata Lin Yi. Kak Mas, kamu terlalu sombong. Sekalipun jago, kamu tetaplah pemain amatir. Dia profesional. Kamu bukan tandingannya. Kamu pasti akan kalah dalam kompetisi besok. Karir live streamingmu akan segera berakhir. Kenapa kamu begitu pesimis? Kompetisinya belum dimulai. Lin Yi terkekeh. Sampai jumpa besok malam jam 8. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penonton dalam siaran langsung, Lin Yi keluar dari siaran langsung. Pada saat ini, Ji Qingyan berjalan terburu-buru. Aku baru dengar kamu mau PK melawan orang lain. Kamu ikutan bertarung di game. Kurang lebih begitulah. Kalau begitu, kita harus bekerja keras. Kita tidak boleh kalah. Tentu saja. Kapan aku pernah melakukan sesuatu yang membuatku tidak percaya diri? Benar, kau tak pernah mengecewakanku. Mata Ji Qingyan dipenuhi warna cahaya bulan saat dia tersenyum. Ya, dia tidak tahu apa itu PK, dia juga tidak tahu betapa sulitnya. Namun, dia yakin tanpa syarat bahwa Lin Yi tidak akan kalah. Baiklah, sudah malam. Istirahatlah lebih awal. Cobalah untuk menang besok. Tunggu sebentar, apakah kamu lupa sesuatu? Hah? Aku tidak lupa apapun. Saat Ji Qingyan tengah kebingungan, Lin Yi memeluk pinggangnya. Ji Qingyan tanpa sadar menjerit dan terbiasa melingkarkan lengannya di leher Lin Yi, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Waktu kamu pulang kerja, bukankah kamu bilang kalau aku ketemu kamu dalam waktu 10 menit, kamu akan membiarkanku bersenang-senang denganmu hari ini? Dia tersipu. Jam berapa sekarang? Kok kamu masih ingat? Ingatanku sangat kuat. Apa kau pikir aku akan lupa? Ingatanmu hanya sebaik itu untuk hal-hal seperti ini. Ji Qingyan memutar matanya ke arah Lin Yi. Turunkan aku mau pakai masker. Kenapa kamu pakai sekarang? Lihat jamnya. Aku akan mengantarmu tidur. Lin Yi, kamu hooligan. Kau sudah ada di tanganku. Apa gunanya mengatakan semua ini? Ji Qingyan memandang Lin Yi seperti karung tinju.
Kalau begitu, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Tidurlah dengan lenganmu melingkariku dan jangan lakukan apapun lagi. Hehehe, apakah kamu sedang menawar denganku? Tidak lama kemudian, suara tawa datang dari kamar Lin Yi. Adapun apa yang akan dilakukannya selanjutnya, hanya orang yang terlibat yang mengetahuinya. Kantor pusat Douyu. Lampu kantor masih menyala. Seorang pria parubaya sedang duduk di kantor. Ia mengenakan pakaian kasual putih sederhana dan menatap informasi di tangannya dalam diam. Pria itu bernama Chen Jiaoyang. Ia adalah wakil presiden Douyu dan bertanggung jawab utama atas operasional platform dan promosi sumber daya. Di sofa di kantor itu duduk seorang pria dan wanita lain. Dibandingkan dengan Chen Jiaoyang, keduanya sedikit lebih muda. Nama pria itu adalah Guo Shibo, dan dia adalah direktur operasi Douyu. Nama wanita itu adalah Lilin, dan dia adalah direktur pemasaran Douyu. Karena perusahaan tersebut mempunyai proyek lain yang sedang berjalan, mereka sedang mengadakan rapat sampai sekarang. Ada apa ini? Ini cuma usulan Streamer pemula, tapi kamu malah menunjukkannya padaku, tanya Chen Jiaoyang. Bos, begini. Kita punya perbedaan pendapat tentang masalah ini, jadi kami ingin Anda mengambil keputusan, kata Guo Shibo. Dia bukan Streamer hebat. Kenapa kalian berdua berselisih paham? Persaingan untuk acara ini sangat ketat. Tak satu pun dari mereka mau menyerah, jadi kami datang untuk mencarimu. Baiklah, kita singkat saja. Aku akan lihat apa yang terjadi. Guo Shibo berdeham dan berkata, di platform kami, trafik di segmen DNF Deadly Not Forward terus menurun, jadi saya ingin membina Streamer papan atas untuk memimpin segmen DNF. Namun, Presiden Lee optimistis dengan Streamer luar ruangan lainnya. Beliau dan saya memiliki pendapat yang berbeda. Kami berdiskusi cukup lama, tetapi belum bisa memutuskan siapa yang akan didukung, jadi saya ingin meminta pendapat bos. Chen Jiaoyang bersandar di kursinya, alisnya berkerut erat saat dia berpikir selama beberapa menit. Platform kita nggak kekurangan Streamer luar ruangan, kan? Itulah yang kupikirkan. Itulah sebabnya aku terus memperjuangkan ideku. Bos, meskipun segmen DNF kekurangan Streamer papan atas sementara segmen Streamer luar ruangan sudah jenuh, saya rasa Streamer bernama Brother Mas bisa mendatangkan trafik yang besar ke platform ini. Itulah sebabnya saya bersikeras untuk menggunakan lebih banyak sumber daya dan promosi untuknya, kata Lilin. Kalau begitu, ceritakan lebih banyak tentang dia dulu, kata Chen Jiaoyang. Dia baru mulai streaming kemarin dan mencapai 100.000 poin popularitas. Ini sangat jarang terjadi di kalangan Streamer baru. Siaran langsung pendatang baru itu ditonton 100.000 orang. Chen Jiaoyang terkejut. Benar sekali. Lagi pula, konten siaran langsungnya sangat mewah. Dia mengajak netizennya ke pavilion Jeushu dan menunjukkan Bugatti La Voiture Noire edisi terbatas senilai 126 juta. Tidak ada Streamer di Douyu yang punya kemampuan seperti itu. Itu benar. Lagi pula, dalam siaran langsung tadi, Brother Mas menerima lebih dari 2 juta yuan dalam bentuk tip, setidaknya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang diterima Wilderness Plagiaris. Dalam hal menghasilkan uang dan popularitas, dia memiliki keunggulan mutlak. Itulah mengapa saya sangat merekomendasikannya. Tapi Wilderness Plagiaris adalah mantan pemain profesional. Dia punya popularitas dan reputasi tertentu. Potensinya tak terbatas, kata Guo Shibo. Streamer luar ruangan biasanya punya masalah umum. Mereka tidak bisa live streaming dalam waktu lama. Lagi pula, kualitas live streaming di tahap selanjutnya tidak bisa dibandingkan dengan Streamer game, jadi saya sarankan memilih Wilderness Plagiaris daripada dia. Chen Jiaoyang bersandar di kursinya, berpikir keras. Ini bukan lagi masalah merekomendasikan Streamer. Guo Shibo dan Lilin adalah bawahan kebanggaannya. Ia harus tahu batas kemampuannya. Kalian berdua dibesarkan olehku, jadi aku tidak bisa memihak kalian berdua. Karena besok adalah hari terakhir, biarkan mereka sendiri yang memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tentu saja, kata Lilin. Dia sangat mengagumi Lin Yi. Jika tidak ada yang salah, Lin Yi tidak akan kalah. Kualitas siaran langsungnya jelas. Terlebih lagi, ia mendapat dukungan dari penggemar berat. Akan sangat sulit baginya untuk kalah. Akan tetapi, Guo Shibo tidak bisa lagi duduk diam. Dia jelas tahu bahwa Meng Jin yang tidak akan bertahan jika mereka bersaing seperti ini. Bos, kalau kita bersaing seperti ini, Wilderness Plagiaris akan dirugikan. Sebaiknya kita ganti metodenya. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah ini harus adil, kata Chen Jiaoyang. Sementara surga mengawasi, kita harus melakukan yang terbaik. Tidak ada tapi. Sudah diputuskan. Dentang, dentang, dentang. Tepat ketika Guo Shibo sedang bingung, terdengar ketukan di pintu kantor.
Sekretaris Guo Shibo masuk dari luar. Presiden Chen, Direktur Guo, Direktur Li. Ada apa? Tanya Guo Shibo. Saya baru saja melihat situasi di internet. Pria bertopeng dan Wilderness Plagiaris tampaknya telah sepakat menggunakan PK untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan gelar Raja Pendatang baru. Yang kalah akan meninggalkan platform. Bab 679 Wajah Perusahaan yang Sebenarnya. Apa katamu? Mereka ingin bertanding lewat PK. Kata-kata sekretaris itu membuat Lilin tak bisa tenang, bahkan ia merasa agak konyol. Seorang streamer luar ruangan benar-benar ingin bersaing dengan mantan pemain DNF profesional. Lagi pula, yang kalah harus keluar dari platform. Apa yang sedang dipikirkannya? Baru saja, mereka berkomunikasi di siaran langsung dan mengatakan sesuatu seperti ini. Yang kalah harus meninggalkan platform. Lilin bukan satu-satunya yang merasa ini konyol. Chen Jiaoyang dan Guo Shibo juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua tidak dapat memahami kesepakatan ini. Ini sama saja dengan seorang anak berusia 3 tahun yang meminta Mike Tyson untuk bertinju. Itu ide bagus, kata Guo Shibo sambil tersenyum. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang menggunakan metode seperti itu untuk menentukan pemenang di platform streaming langsung kami. Guo Shibo yang tadinya sedikit khawatir, kini benar-benar tenang. Hasilnya jelas. Pria bertopeng itu pasti kalah. Tidak perlu berdebat sekarang. Mereka sudah punya solusinya, kata Chen Jiaoyang. Mari kita putuskan gelar Raja Pendatang baru berdasarkan hasil akhir kompetisi. Bos, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Bukankah terlalu terburu-buru menggunakan metode ini untuk menentukan pemenang, kata Lilin. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi apa boleh buat? Ini sudah keputusan mereka sendiri, kata Chen Jiaoyang. Lebih lanjut, insiden ini menunjukkan sesuatu kepada kita. Orang yang bernama Saudara Topeng itu sebenarnya melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin bersaing dengan mantan pemain profesional. Ini berarti otak orang ini tidak normal. Sekalipun ia didukung penuh di masa depan, mungkin akan ada beberapa masalah. Kita akhiri saja. Tidak ada tapi. Chen Jiaoyang berdiri sambil memegang mantelnya. Baiklah, sudah beres. Sudah malam. Ayo pulang kerja. Chen Jiaoyang bangkit dan pergi, diikuti oleh Guo Shibo. Lilin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengutuk dirinya sendiri. Apa ada yang salah dengan otak pria bertopeng ini? Serius. Setelah meninggalkan perusahaan, Chen Jiaoyang dan Guo Shibo masuk ke mobil mereka masing-masing. Melihat tidak ada orang di sekitar, Guo Shibo memanggil Ma Weiyan. Mama kecil, masalah ini sudah selesai. Nanti, semua sumber daya promosi akan diberikan kepadamu. Bekerja keraslah. Terima kasih, Direktur Guo. Saya akan ke tempat Anda beberapa hari lagi. Kita akan bicara lebih detail saat kita bertemu. Saya tidak akan memaksa Anda bekerja keras tanpa imbalan apapun. Tentu. Kita bicarakan lebih detail nanti kalau sudah ketemu. Di mata Guo Shibo dan Ma Weiyan, masalah ini sudah pasti. Dengan kekuatan Meng Jinyang, bahkan jika ia melepas perlengkapannya, ia bisa mengalahkan Saudara Topeng dengan satu tangan. Oleh karena itu, Ma Weiyan sekarang bisa fokus mengatur urusan selanjutnya. Keesokan paginya, Lin Yi terbangun dan mendapati Ji Qingyan sudah mulai menyiapkan sarapan. Setelah mencuci piring, sarapan pun disajikan. Apakah kamu masih akan melakukan siaran langsung hari ini? Tanya Ji Qingyan saat makan malam. Ini malam hari. Tidak akan disiarkan di siang hari. Aku masih harus bersiap. Ya. Bagaimanapun, kita tidak boleh kalah. Ji Qingyan melanjutkan, Yuan dan aku akan memberimu hadiah malam ini. Sudah cukup, kata Lin Yi. Dia tidak menghabiskan uangnya sendiri. Saya khawatir He Yuan akan menghabiskan semua uang di rekening perusahaan. Ji Qingyan tersenyum. Dengan kepribadian Yuan, dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Baiklah, aku sudah selesai makan. Ji Qingyan meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Aku mau kerja. Jaga rumah tanggamu baik-baik. Wanita kaya ini akan pulang malam ini setelah membelikanmu sesuatu yang lezat. Ia berkata demikian karena selama ini ia disebut sebagai wanita kaya oleh para pemirsa di ruang siaran langsung. Setelah membereskan semuanya, dia pun pergi. Lin Yi berbalik dan naik ke atas. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Sen Sui. Bibi Sen. Sesuatu yang tidak bisa kau tangani, kata Sen Sui sambil tersenyum. Lihat apa yang kau katakan. Kau membuatnya terdengar seperti aku sangat kuat. Lin Yi terkekeh. Sudah musim gugur. Di Yanjing mulai dingin. Kupikir aku akan meneleponmu. Pakai baju yang lebih banyak supaya tidak masuk angin. Aku sudah berganti pakaian musim gugur, kata Sen Sui. Kalau tidak ada yang lain,
aku tutup teleponnya. Aku ada rapat nanti. Jangan khawatir, kata Lin Yi, bagaimana mungkin sebuah pertemuan lebih penting daripada membicarakan masalah keluarga. Nak, kamu tidak pernah menelepon kecuali kamu membutuhkan sesuatu. Kata Sensui, katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Lin Yi terkekeh. Aku hanya ingin bertanya apakah Bibi Sen tahu sesuatu tentang perusahaan ini. Kau mendengar sesuatu? Sensui sedikit terkejut. Wawasan tajam Lin Yi membuatnya berseru. Hah? Bibi Sen, apa kamu sudah tahu tentang ini? Saya tidak bisa bilang saya tahu. Itu hanya firasat, kata Sensui. Sebelumnya, ketika kamu dan Zhao Mo sedang bertengkar, seseorang diam-diam memprovokasi dan mengunggah artikel di situs web keuangan, yang menceritakan semua eksploitasimu sebelumnya. Saya membaca postingan itu, tapi langsung dihapus. Tidak ada pengaruhnya. Saya meminta seseorang untuk menghapus postingan itu, kata Sensui, dan saya juga menemukan bahwa alamat IP postingan itu berasal dari Jaewon, jadi saya menduga itu mungkin dilakukan oleh Jaewon Television. Lin Yi mengerti sekarang. Pantas saja postingan itu dihapus begitu cepat. Itu semua ulah Sensui. Lebih jauh lagi, hal ini sepenuhnya berada dalam kemampuannya. Bibi Sen, kamu tidak jujur, kata Lin Yi. Apakah kamu berubah pikiran saat kamu bilang tidak akan membantu? Bajingan, apa hubungannya ini denganmu, kata Sensui. Itu karena informasi yang tersedia saat itu terlalu sedikit. Tidak ada cara untuk memastikan bahwa itu dilakukan oleh stasiun televisi. Ditambah dengan kekuatanmu, kau jelas bukan tandingan stasiun televisi saat itu, jadi aku terpaksa menekan mereka. Bagaimana kau bisa tahu ini? Bukankah aku baru-baru ini ingin terjun ke industri ponsel? Aku diam-diam ditipu seseorang. Setelah kupikir hanya stasiun televisi itu yang mau mengincarku, kata Lin Yi. Itulah sebabnya aku ingin bertanya kepada Bibi Sen tentang situasi di sana. Karena terletak di Jaewon, keberadaannya sangat istimewa. Kami tidak punya banyak kendali atasnya, kata Sensui. Ketika saya menemukan artikel itu, saya menghubungi seseorang dari Departemen Hubungan Masyarakat. Dengan nama Citic Group, saya membuat postingan terkait lainnya untuk memblokir orang di balik layar tersebut. Saya pikir pihak lain akan bersikap baik, tetapi dia malah menyerang lagi. Sepertinya dia tidak menganggap saya serius. Apakah dia begitu hebat sampai-sampai dia tidak mau menunjukkan wajah ibu mertuaku? Sensui tersenyum. Mau bagaimana lagi? Perusahaan listrik Jaewon berkantor pusat di Jaewon. Lagi pula, sifat perusahaannya rumit. Tidak sesederhana yang kau bayangkan. Itulah sebabnya aku datang untuk meminta bantuan Bibi Sen, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sebenarnya, meskipun Jaewon Television berlokasi di Jaewon, dapat dikatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan Meiguan sungguhan dalam hal sifat korporat, kata Sensui. Sistem pengembangan produk mereka dirancang oleh IBM. Sistem sumber daya manusianya dikembangkan oleh Hayes Group. Struktur organisasinya dirancang oleh Mercer Consulting. Untuk urusan keuangan, dikerjakan oleh PricewaterhouseCoopers dari Big Four. Sistem penjualannya dirancang oleh Accenture. Belum lagi sebagian besar saham perusahaan tersebut dikuasai oleh modal asing. Oleh karena itu, Anda dapat sepenuhnya memperlakukannya sebagai perusahaan asing ketika berurusan dengannya. Sensui berkata, saya rasa serangan stasiun terhadap Anda kali ini bukan semata-mata karena bisnis telepon seluler Anda. Mungkin karena chip 2.0. Saya sudah berkonsultasi dengan bawahan saya. Apa yang Anda buat kali ini tampaknya cukup ampuh. Setidaknya, Intel tidak bisa tinggal diam lagi. Bab 680 beri aku 5 menit, aku bisa membuat mereka semua berbaring. Pikiran Sensui sejalan dengan pikiran Lin Yi. Saat ini, satu-satunya hal yang benar-benar dapat ia gunakan adalah kode chip 2.0. Lagi pula, mereka sudah mengadakan konferensi pers publik. Wajar jika Intel bersikap waspada. Lin Yi mengusap dagunya. Tidak ada gunanya mengekspos targetnya hanya untuk mengalahkan Cisco. Untungnya, ia akan segera menyelesaikan kerangka kerja chip 3.0, jadi ini tidak akan merugikan. Lin Yi, apa kau mendengarkanku? Aku mendengarkan, Bibi Sen. Meskipun perusahaan listrik Jaewon dipenuhi modal asing, Zhang Zhongmo memang kuat. Dia jauh lebih kuat daripada Zhao Mo, kata Sensui. Jika kamu ingin melawannya, sebaiknya kamu bersiap. Aku tahu itu. Aku percaya padamu, kata Sensui. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang ada yang mempersulitmu di bisnis ponsel. Aku kenal beberapa orang di bidang ini. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu. Tidak perlu merepotkan Bibi Sen dengan masalah sekecil ini, kata Lin Yi, aku bisa melakukannya sendiri. Sensui merenung sejenak sebelum berkata, baiklah, aku masih ada rapat nanti.
Kalau ada yang belum bisa kau tangani, hubungi aku tepat waktu. Baiklah, terima kasih, Bibi Sen. Setelah menutup telepon, Sen Sui tidak langsung pergi ke rapat. Sebaliknya, ia meletakkan tangannya di atas meja dan bergumam dalam hati. Apa yang membuatnya begitu waspada? Di paviliun Jiushu, setelah panggilan berakhir, Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Sekarang, dia yakin bahwa orang di balik ini adalah stasiun televisi. Akan tetapi, mencari tahu cara menjatuhkannya adalah suatu masalah. Lin Yi tidak terlalu khawatir tentang telepon selulernya. Paling-paling dia langsung beli komponennya saja dan mengeluarkan uang lebih banyak. Ini semua tergantung pada kemajuan Qi Xianzhao. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu 3 hari, Lin Yi tidak bisa menunda lebih lama lagi. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan hal-hal ini untuk saat ini. Ada acara PK malam ini, jadi dia harus mengurus ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Zhang Song. Berikan aku akun Denmu. Aku ingin masuk dan bermain. Akunku sampah. Aku belum banyak main sejak mencapai level 100. Tidak apa-apa. Aku akan menggunakannya untuk saat ini. Baiklah, nanti aku kirimkan kepadamu lewat WeChat. Tak lama kemudian, Zhang Song mengirimkan nomor Kiki miliknya. Setelah masuk, Lin Yi menyadari bahwa perlengkapan Zhang Song tidak seburuk yang dibayangkannya. Perlengkapannya rata-rata dan ia bisa mengatasinya. Karena sudah lama tidak bermain, Lin Yi membiasakan diri dengan permainannya untuk sementara waktu sebelum memahami kontrol spesifiknya. Kemudian, ia memasuki arena PK dan mulai berlatih. Lin Yi tahu bahwa dia bukan tandingan Meng Jinyang pada levelnya saat ini. Alasan mengapa Lin Yi setuju adalah karena fisiknya yang sempurna dan kartu keberuntungan yang dihadiahkan kepadanya oleh sistem. Dengan peningkatan fisiknya yang sempurna, kecepatan reaksinya pun meningkat pesat. Oleh karena itu, selama ia cukup berlatih, tingkat peningkatannya akan luar biasa. Akan tetapi, tidak cukup hanya mengandalkan faktor-faktor ini untuk menjembatani kesenjangan antara dirinya dan Meng Jinyang. Ia masih harus memilih beberapa peralatan yang bagus untuk diperkuat. Dengan begitu, ia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Sepanjang pagi, Lin Yi duduk di depan komputer dan memulai perjalanan peknya yang tak berujung. Tak lama kemudian, ia mencapai level batu taraf. Pada titik ini, Lin Yi menyadari bahwa sangat sulit untuk meningkatkan pangkatnya lebih jauh. Hampir semua orang di level ini adalah ahli. Terkadang, ia juga akan bertemu beberapa pemain curang. Ini sangat menyebalkan. Lin Yi tahu bahwa pada level ini, dia tidak bisa hanya mengandalkan tekniknya sendiri untuk meningkatkan peringkatnya. Perbedaan perlengkapan telah menciptakan jurang pemisah yang tak terelakkan antara dirinya dan lawan-lawannya. Ia harus memikirkan cara untuk mendapatkan perlengkapan PK. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengalahkan Meng Jinyang. Cincin. Telepon Lin Yi berdering. Yang mengejutkannya, ternyata telepon itu dari Zhao Wen. Apa itu? Pusat penelitian ini sekarang sudah digunakan, dan para peneliti terkait sudah mulai fokus pada pekerjaan mereka. Maukah Anda datang dan melihatnya? Sudah dipakai. Kukira seharusnya ada upacara pembukaan. Saya ingin mengaturnya agar berlangsung dalam beberapa hari ke depan, tetapi para pemimpin Huaxian tidak dapat hadir, jadi upacara ditunda. Namun, hal ini tidak memengaruhi penggunaan laboratorium. Pekerjaan penelitian dan pengembangan sudah dimulai. Apakah kamu ingin aku berkunjung? Sebelumnya, Pfizer telah berkolaborasi dengan 6 perusahaan farmasi besar, tetapi perkembangan baru ini terjadi di tengah-tengah penelitian, sehingga mereka kini telah membawa produk setengah jadi ke laboratorium baru ini, kata Zhao Wen. Tidak mungkin. Keluarga Meiguan bersedia bekerja sama dengan ideologi komunis. Ini sesuatu yang mereka teliti sebelum kita bermitra. Kalau mereka membawanya ke sini, mereka tidak akan bisa meraup keuntungan apapun di pasar Huaxian. Mereka juga tidak ingin melakukan ini, tetapi mereka tidak mampu menyelesaikannya sendiri, kata Zhao Wen. Proyek ini sudah berjalan lebih dari setengah tahun, tetapi belum ada kemajuan. Inilah sebabnya Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar ingin bermitra dengan Anda. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Jalan Songjiang 126. Hubungi saya sebelumnya sebelum Anda tiba. Saya akan turun dan menjemput Anda. Setelah menutup telepon, Lin Yi berganti pakaian dan pergi. Ia berkendara selama 40 menit sebelum tiba di pusat penelitian yang baru selesai dibangun. Setelah renovasi, pusat penelitian sekarang tampak cukup modern. Dinding luar utamanya terbuat dari kaca biru. Sederhana namun megah, dan memancarkan nuansa futuristik. Singkatnya, itu sangat mengesankan. Lin Yi baru saja memarkir mobil ketika dia melihat Zhao Wen berjalan ke arahnya. Pakaian Zhao Wen sederhana dan elegan.
Ia mengenakan setelan jas bermotif bunga biru, kemeja lengan panjang kuning ketat, dan sepatu flat hitam bertali. Rambutnya juga bergelombang seperti biasa. Saat ia berjalan, rambutnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura yang kuat. "Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu direktur pemasaran Pfizer? Seharusnya kamu tidak bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, kan? Berkat Anda, saya dipromosikan sekembalinya saya. Sekarang saya yang bertanggung jawab atas wilayah Tera-Pasifik di Pfizer," kata Zhao Wen. "Karena pusat penelitiannya baru saja didirikan, fokus saya tertuju padanya. Saya akan datang dan melihat-lihat sesekali. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Baiklah, aku akan mentraktirmu makan suatu saat nanti, tapi kurasa kau tidak akan menyukainya. Kau yang paling mengenalku. Daripada makan, kenapa kau tidak pesan kamar di Hotel Peninsula dan mengobrol?" "Bisa membuat Presiden Lin berkata seperti itu adalah penegasan atas penampilan dan bentuk tubuhku," kata Zhao Wen sambil tersenyum. "Tapi sekarang, sebaiknya kita naik dan melihat-lihat. Mereka sudah banyak berdebat. Saya harap Anda bisa membantu mereka memecahkan masalah penelitian dan pengembangan. Itu tidak akan mudah, tapi beri aku waktu 5 menit dan aku akan membuat mereka semua berbaring. Tidak akan ada yang berani ribut lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.